Target percepatan vaksinasi disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Dengan percepatan jumlah vaksinasi 1 juta per hari, diharapkan kekebalan komunal bisa terbentuk segera. Presiden juga berharap percepatan vaksinasi terus dilakukan di seluruh daerah. Yang diikuti kurang lebih 10.000 peserta yang nanti targetnya kita dalam seminggu ini kurang lebih 100.000. Kita lakukan ini dalam rangka mempercepat vaksinasi dan kita harapkan juga segera terbentuk herd immunity, terbentuk kekebalan komunal dan kita berharap kecepatan ini bisa dilakukan di sektor-sektor yang lain, sehingga COVID kita hambat dalam waktu yang secepat-cepatnya. Target kita nanti di awal Juli, kalau sebelumnya 500.000, nanti di awal Juli sudah harus mencapai 1 juta per hari. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menargetkan jumlah orang yang divaksin dalam sehari mencapai 100.000 orang. Dengan jumlah ini ditargetkan warga Jakarta dapat dengan cepat mendapatkan vaksin. Anies Baswedan juga meminta warga yang telah divaksin berbagi pengalaman kepada warga lainnya yang belum mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi terhadap warga berusia di atas 18 tahun juga terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya vaksinasi yang dilakukan di Kecamatan Tambora. Vaksinasi bagi warga usia 18 tahun ke atas menggunakan vaksin AstraZeneca. Di Semarang, Jawa Tengah, upaya percepatan vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan hadirnya layanan sentra vaksin. Sentra vaksinasi COVID-19 berlokasi di Gedung Gradika Bakti Praja sejak tanggal 8 Juni lalu hingga 2 Desember 2021 yang akan datang. Sentra vaksinasi ini buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hingga pukul 14 siang. Vaksinasi di Gedung Gradika ini melayani masyarakat umum dan pelayan publik. Lalu apalagi upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan agar target 1 juta vaksin dalam sehari bisa tercapai? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia dari Jakarta dan Ersa Simamora dari Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama saya akan ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI agar target 100.000 vaksin per hari ini bisa tercapai, Dipo? Ya, tentu yang paling penting adalah sosialisasi, Ibrahim dan juga saudara, karena baru pada pekan lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menetapkan bahwa masyarakat yang berusia di atas 18 tahun ini juga secara massal dapat menerima proses pemberian vaksinasi COVID-19, khususnya di fasilitas-fasilitas kesehatan di mana tempat mereka tinggal. Salah satu yang kemudian menggelar proses pemberian vaksinasi kepada masyarakat adalah tempat di mana saya melaporkan saat ini, yakni di Kecamatan Tambora. Kalau kita lihat, antara target yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan untuk memberikan 100.000 dosis vaksin per harinya di wilayah ibu kota DKI Jakarta, untuk sekarang nampaknya cukup realistis, Ibrahim dan juga saudara, karena tadi kami sudah konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora yang menyebut bahwa antusiasme masyarakat ini terbilang cukup tinggi. Artinya masyarakat yang kemudian ini mendapatkan proses pemberian vaksinasi hampir menyentuh target kuota yang kemudian sudah ditetapkan oleh pihak Puskesmas. Karena per hari ini kuota yang kemudian ditetapkan oleh pihak Puskesmas terdapat 400 dosis vaksin yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat. Dan per hari ini angkanya sudah menyentuh per hari ini saja 335 masyarakat. Artinya hampir menyentuh target, Ibrahim dan juga saudara. Hal ini juga sudah terlihat dari pagi hari tadi di mana baru pada pukul 7 masyarakat sudah mengantri ataupun sudah ada di Puskesmas Kecamatan Tambora untuk kemudian mendapatkan proses pemberian vaksinasi. Walaupun sebenarnya proses pemberian vaksin ini baru dimulai pada pukul 8 pagi. Seperti yang tadi kami sebutkan, antusiasme ini nampaknya polanya sudah mulai terlihat pada saat Pemprov DKI Jakarta ini menetapkan kebijakan agar masyarakat di atas 18 tahun ke atas ini dapat memberikan ataupun dapat memperoleh proses pemberian vaksinasi. Itu pun didukung dengan kemudahan-kemudahan yang kemudian dilancarkan oleh pihak-pihak bertugas tentunya,
bagi masyarakat yang hendak memperoleh vaksin karena hanya bermodalkan KTP dan juga tentu bermodalkan surat keterangan baik itu oleh pihak RT maupun RW jika memang tidak berdomisili di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Ada juga sasaran prioritas Ibrahim dan juga saudara, khususnya di Kecamatan Tambora. Ini juga yang sudah kami konfirmasi kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora, di mana ada sejumlah wilayah prioritas yang kemudian akan disasar. Seperti misalnya adalah pemukiman padat penduduk, termasuk juga rusun-rusun yang ada di Kecamatan Tambora. Karena di dua wilayah tersebutlah masyarakat antara satu dan lainnya ini sering berinteraksi secara massal ataupun secara bersama-sama. Itu artinya ini juga salah satu wilayah yang kemudian berpotensi menyebarkan COVID-19, di mana per hari ini ada 11 titik di Kecamatan Tambora, baik itu dinamis maupun statis, yang kemudian melancarkan proses pemberian vaksin kepada masyarakat. Dari 11 titik ini ada titik-titik dinamis. Ini yang kemudian tadi kami sebutkan bahwa nanti akan dipetakan wilayah-wilayah mana saja di Kecamatan Tambora khususnya yang kemudian akan disasar ataupun akan digunakan sistem jemput bola oleh petugas setempat untuk kemudian memberikan proses pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Ini juga antusiasme yang terlihat juga karena nampaknya masyarakat sudah mulai memahami jika di awal ada ketakutan-ketakutan terkait dengan proses pemberian vaksinasi khususnya vaksin AstraZeneca, tetapi nampaknya karena tidak ada gejala-gejala yang kemudian dianggap serius pada saat setelah pemberian proses vaksin, nampaknya warga sudah mulai tahu, sudah mulai memahami dan juga sudah mulai mengerti, yang artinya mereka sudah mulai tergerak untuk secara mandiri datang ke fasilitas kesehatan tempat di mana mereka tinggal untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ibrahim. Kemudahan akses menjadi kunci agar percepatan vaksinasi di Jakarta bisa tercapai. Lalu bagaimana dengan di Jawa Tengah? Ersa, seperti apa di Jawa Tengah? Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah agar jumlah vaksinasi ini bisa meningkat sesuai harapan? Ya Ibrahim dan juga saudara, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi jumlah masyarakat yang masih menambah, yaitu virus corona yang masih menambah di Jawa Tengah sendiri dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mendirikan sentra vaksinasi COVID-19 di Gedung Gradika Bakti Praja, Kota Semarang yang dilakukan sejak tanggal 8 Juni hingga Desember 2021 mendatang. Sentra vaksinasi ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 hingga pukul 14 WIB atau pukul 2 siang. Kemarin memang pada tanggal 8 Juni sempat terjadi kerumunan di sekitar wilayah Gedung Gradika Praja ini karena memang banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang kurang tepat, yaitu memang sentra vaksinasi ini dibuka untuk seluruh masyarakat umum dan juga pelayan publik, akan tetapi masyarakat umum itu adalah merupakan masyarakat pralansia atau di atas 50 tahun. Dan untuk itu kemarin juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat datang langsung ke lokasi, yaitu ke Gedung Gradika Praja ini untuk mengarahkan masyarakat dan juga menghimbau masyarakat agar mengetahui informasi lebih lanjutnya karena memang vaksinasi ini dilakukan untuk masyarakat di atas umur 50 tahun. Dan juga saudara, mulai tanggal 14 Juni kemarin vaksinasi ini mulai dilakukan pendaftarannya secara online agar tidak terjadi lagi kerumunan di sekitar wilayah Gedung Bakti Praja ini. Kemudian juga setelah itu tim yang diarahkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu menyediakan 50 Satpol PP untuk mengamankan Gedung Bakti Praja agar nantinya dapat dijaga ketat. Masyarakat yang datang harus melapor terlebih dahulu kepada petugas dengan cara menunjukkan KTP-nya, yaitu masyarakat yang hanya di atas 50 tahun atau merupakan pelayan publik. Kemudian jika nantinya bukan merupakan masyarakat di atas 50 tahun akan diarahkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jika nantinya sudah memenuhi syarat tersebut, dapat langsung masuk ke Gedung Gradika Bakti Praja, kemudian dapat melakukan screening atau tes tekanan darah. Jika nantinya masyarakat tersebut di atas 180/100 tekanan darahnya, maka akan segera tidak dapat melakukan vaksinasi. Seperti itu. Dan juga untuk hari ini dari data yang kami dapatkan ada sekitar 502 masyarakat yang melakukan vaksinasi di Gedung Gradika ini, dan total dalam satu hari diharapkan dapat mencapai 1.000 masyarakat yang melakukan vaksinasi di Semarang. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Ersa Simamora melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Dipo Nurbahagia melaporkan dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.